Hai hai hai, kalian sedang mendengarkan podcast 2411. Tentunya bareng gua Kiel dan teman cerita gua hari ini, Bang Pandu. Halo. Gokil, ini dia Bang Pandu. Perkenalkan diri dulu, Bang. Halo, nama gua Pandu. Nama lengkap gua Kurnia Pandu Wibowo, biasa dipanggil Pandu. Gua nggak punya nama panggung ya. Bikin dong Pandu imut selalu ya. Atau Pandu Cayang Selalu. Ini Pandu Jang Cecakiti. Nah, ini Bang Pandu seorang karyawan swasta ya. Ya, Swasta nggak sih hitungannya kalau kayak gitu? Enggak ya? enggak dong. Pemerintah ya langsung ya? Langsung pegawai pemerintah. Langsung pegawai pemerintah eselon 1. Enggak dong. Amin aja deh, amin. Amin aja. Amin. Jangan Bang, eselon 1 banyak yang kena korupsi, jangan dah. Ya jangan sampai dong. Iya sih, yang lain aja nih. Nah, ini kan lu merupakan satu pegawai negeri ya, pegawai PNS ya? Belum. Oh, oh, Gua beda belum ya? PNS. Beda. Oh, gua kira kalau misalkan orang kerja di pemerintahan gitu ya, itu tuh memang dia langsung auto PNS gitu enggak ya? Enggak, kalau PNS itu dia itu diangkat itu berdasarkan tes. Tes lewat BKN. Oke. Mm. Kalau ini lu berarti? Gue kontrak, Oh. tapi tetap dikontrak sama pemerintah. Berarti ya kalau lu mau jadi PNS lu ikut tes yang BKN gitu ya? Iya betul. Kalau lu berarti kayak ya udah ngelamar biasa aja gitu ya? Iya. Kecuali ada surat dari presiden bahwa ada pengangkatan langsung Untuk tenaga kontrak untuk tenaga kontrak, baru gue bisa langsung PNS terus dilantik tanpa tes. tanpa tes. Ya kalau sekarang kan nggak ada nih kebijakan dari pemerintah. Iya. Ya harus tes gue. Oh gitu. Tesnya sama kayak kita yang orang umum. Sama, nggak dibedain. Gue tuh di sana tuh udah 3 kali gagal. Hah, serius? Serius, gue 3 kali gagal tes di sana. Emang sesusah itu ya buat jadi PNS atau gimana sih? Gue bukan tipikal orang yang pinter ya. Relatif. Gue bukan tipikal orang yang pinter, cuman gue itu orang yang sangat suka tantangan dan yakin suatu saat apa yang gue lakukan itu pasti berbuahkan hasil. Berarti ya nanti kalau ada dibuka lagi lu coba lagi ya. Oh pasti itu. Woi. Gue tahu nih sekarang nih lagi corona begini kan, lagi covid, belum ada ini sih, belum ada kebijakan lagi dibuka apa enggak. Yang membedakan antara lu dengan kontrak dengan lu memang udah PNS apa? Yang membedakan ya gaji. Jauh banget ya? Enggak begitu jauh sih. Oh. Nggak begitu jauh, cuman ada tunjangan yang gue nggak dapet. Kalau PNS kan ada tunjangannya banyak ya. Maksudnya Banyak. sampai ke pasangan, sampai ke anak kayak Iya, gitu ya. kerajinan aja mereka tuh dapet. Mereka masuk terus tanpa bolos tuh dapet. Masuk terus tanpa bolos dapet. Dapat. Lu berapa tahun di swasta? Di swasta itu gue 4 tahun. Jadi gue lulus itu langsung dapat kerja di kantor akuntan publik. Oh, KAP. KAP. Karena pendidikan S1 lu berarti memang Akuntansi. akuntansi. Iya. Peminatannya? Enggak ada kalau di universitas gue dulu yang di samping UI itu enggak ada. Samping UI. Samping UI. Bukan UI-nya ya? Bukan, gue diserap tuh kan, diserap UFO gue. Masuk ke situ. Masuk ke situ. Berarti itu kampus-kampus yang kalau lu masuk UI-nya gagal, lu masuk ke gedung sebelahnya. Betul. Gue juga gagal loh masuk UI juga. Oh ya? Saking dulu gue pengen masuk UI itu, gue tuh ngambil jurusan sastra Rusia. Saking yang penting UI aja. Yang penting UI bener. Gila, sastra Rusia. Sastra men. Rusia. Lu berteman erat dengan komunis, men. Anjir. Ntar gue diculik Lenin. Lu berarti cukup erat dengan namanya kegagalan. Betul sekali. Kok pede banget? Jarang-jarang. Ya memang gue tuh selalu menceritakan ke orang tuh bukan hal yang berhasil, tapi gagalnya itu yang gue ceritain. Kenapa? Bukannya sebagian orang justru malah pengen dengar cerita-cerita sukses dan cerita-cerita berhasil. Kenapa? Kalau gue bilang orang itu harus tahu merasakan gagal dulu sebelum meraih sukses. Oke. Karena itu prosesnya menuju sukses. Bener. Kalau orang taunya misalnya bangun tidur langsung sukses, semua orang juga pasti pengen. Oh iya. Tapi iya. kan nggak mungkin dong. Betul. Jadi lu harus tahu dulu gagalnya orang itu seperti apa, bisa sampai sukses. Jadi gue mengajarkan lihat dulu prosesnya. Jangan lihat dia suksesnya, jangan. Betul. Karena berbahaya. Karena mungkin ya banyak sekarang orang melihat ya udah si ini udah sukses, si ini udah enak gitu ya, tanpa dia tahu belakangnya tuh bonyok-bonyoknya tuh kayak gimana. Iya benar sekali tuh. Karena kalau misalnya kita melihat ya suksesnya aja, lu nggak akan tahu prosesnya itu seperti apa. Dan ini kalau menurut gue ya, ini bahaya ketika nanti misalnya dia jadi bos, jadi apa. Banyak orang mungkin yang lewat jalur pintas, cari muka ya kan, muka anjing. Tuh kayak gitu tuh. Banyak kan lu mungkin ya, gue udah lama sih maksudnya bekerja di swasta gitu, gue dapet
banyak pengalaman bos-bos itu seperti apa gue lihat kayak gitu. Ada yang cuma bisanya marah-marah, Oh iya, betul ada yang banyak. bisanya merintah-merintah. Iya, iya, iya. Nah kayak gitu sih maksud gue. Ini gue mempertanyakan mereka itu waktu jadi bos itu caranya tuh bagaimana gitu loh. Harusnya kan mereka mengayomi kan, Benar, benar, benar. tapi kenyataannya Itu banyak mungkin masih ada. ya maksudnya untuk karyawan-karyawan yang menempuh jalur singkat ya, maksudnya bukan based on prestasi yang memang betul, tapi karena ya mungkin dia ngejilat apa segala macam. Karena kan di dunia kantor apalagi swasta mungkin ya itu kan banyak banget ya orang-orang kayak gitu gitu. Nah, lu berarti udah gagal masuk UI. Berapa kali lu ikut tes? Sekali doang lah. Oh, sekali doang. Sekali terus lu memutuskan masuk UI sebelah. UI sebelah. UGM. Oh, UGM. UGM, Universitas Gunadarma Margonda. Oke, mantap. UGM. Oh iya iya, gue baru tahu sebelahnya UI itu UGM, UGM. ya. Oh, oke, berarti nggak keterima di UI. Pilihan keduanya apa? UGM. UGM. Tapi Gunadarma Margonda. Iya, pakai universitas. Oh iya, universitas. Terus lu udah coba beberapa kali PNS juga, 3 kali ya. Ya, jadi gua sempet tuh sebelum nyoba PNS itu gua malah BUMN. Oh, BUMN. BUMN, wah banyak banget BUMN yang ditolak Wika, terus Abib Raya, terus Semen Indonesia. Apalagi gue lupa, pokoknya banyak banget. Oh, SDP juga yang pelabuhan itu loh, kayak Oh, misalnya pelabuhan. kapal feri yang lo dari misalnya Jakarta ke Pulau Seribu atau ke Pulau Harapan, nah itu pakai SDP. Oh, SDP itu gagal juga di Gagal situ. juga. Lu sangat dekat sekali dengan kegagalan ya. Betul. Lu tidak mudah menyerah ya. Iya, Maksudnya iya, kan iya. kadang orang ngerasa udahlah, gua kayaknya udah coba kesini gagal, ke situ gagal, kayaknya dia merasa bahwa gua kayak bukan siapa-siapa kok, gua kayak sampah ya, maksudnya nyoba ini salah, nyoba ini gagal gitu kan. Nah, lu pernah berada di titik itu nggak sih, bahwa kegagalan itu jadi udahlah, mungkin gue tidak layak, apakah memang apa gue janjian tidak selayak itu sampai gue kayaknya gagal terus gitu, sempet nyerah gitu. Nah, karena gue dari kecil pun juga udah banyak gagalnya. Oke. Gue nggak bisa matematika, Saya juga. gue nggak bisa matematika. Terus dianggap gue nggak bisa waktu itu masuk SMP negeri. Oh. Terus juga masuk SMA, pengennya ke sekolah SMA negeri juga nggak masuk, ke swasta. Gitu. Jadi itu buat memotivasi gue jadinya. Gagal itu wajar. Dalam kegagalan itu pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Betul. Nah, dari pengalaman itulah yang gue bisa memberikan sesuatu hal bahwa lu harus gagal gitu loh. Jangan lu harus sukses dulu. Benar. Lu gagal dulu, nanti sukses mengikuti. Kalau lu mengejar sukses, lu tanpa tahunya gagal, ya nggak mungkin dong. Oh iya, akan jadi gampang menyerah ya. Iya, seperti itu. Sekarang lu sebagai karyawan pemerintah, lu juga ada usaha. Ada gua. Usaha namanya? Klorokopi. Oke. Daerah mana tuh? Itu perbatasan Depok Jakarta Selatan di Jalan Pangkalan Jati, di belakang Universitas Veteran Jakarta. Belakang Universitas Veteran Jakarta. Nama jalan? Pangkalan Jati 1. Ada Instagramnya? Ada @klorokopi. @klorokopi. Kok jadi promosi ya? Gak apa-apa. Di podcast gua mah semua bisa dipromosiin, santai. Lagi ada promo apa nih nanti 12/12? Oh iya, ini makasih banget udah diingetin nih. Iya dong. Jadi di 12/12 ini gue mau ngadain yang namanya bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Jadi ini sedikit cerita ya. Jadi Oke. gue sebelum buka Klorokopi, gue tuh ada namanya Hello Pitu. Hello Pitung. Itu bisnis pertama gue. Hmm. Ini cikal bakal Klorokopi. Oke. Jadi Hello Pitu itu didirikan oleh 6 orang. 6 orang. Nah tujuan gue di situ adalah untuk mencari ilmu. Mhm. Karena gue nggak punya basic bisnis dong. Iya. Ya kan, gue modal nekat, modal semangat, ya udah. Nah, udah berjalan 2 tahun, bangkrut karena corona, covid, Oh, PSBB oke. pertama tuh. Akhirnya gue rehat sampai gue melihat kondisi yang bener-bener aman, orang udah, walaupun ya sekarang masih belum aman juga sih, dibilang masih covid Tinggi ya lah kan. Nah, angka kematian juga tinggi. Cuman kan pemerintah sudah membuka transisi ya 25% sampai 25% ya. Ya udah akhirnya gue buka tuh Klorokopi. Dari cikal bakalnya di Hello Pitu dulu. Hello Pitu apa? Maksudnya sama kayak coffee shop juga? Kalau Hello Pitu ada kopinya, cuman basicnya bukan kopi. Oh, Baru di Klorokopi ini yang basicnya kopi. kopi. Oh gitu. Ya berarti ya sekali lagi lu menemukan kegagalan lu di tempat yang sebelumnya itu. Betul. Dan tidak hanya lu menemukan kegagalan, tapi lu mau belajar dari kegagalan itu. Ya. Jadi
Nah, sebenarnya promosi kelasnya ini udah gue jalanin dulu di Hello Pitu. Dulu tuh gue pernah ngejalin namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah itu gue semua minuman gue jual 10.000. Oke. Nah, terus gue buka lagi cabang kedua. Jadi gue punya 2 cabang. Yang satu cabang tetap ada Jumat Berkah, yang cabang satu lagi gue bagiin 50 minuman gratis setiap hari Jumat sama bersih kelasnya. Apa yang mendasari lu untuk menerapkan ya konsep-konsep, ya kita tahu lah namanya orang bisnis ya kan, usaha ya pengennya tuh untung gitu Betul, loh. betul sekali. Kenapa lu menerapkan yang yaitu bayar seikhlasnya atau semua harga 10.000 gitu? Jadi ini kita ini hidup ini adalah makhluk sosial ya. Bagi gue mungkin pendapat orang lain kan beda mungkin dari gue ya. Gue berpikir bahwa kebahagiaan itu bukan hanya uang. Dengan berbagi pun gue bisa merasakan kebahagiaan. Tuh lihat orang lain tersenyum, itu kan membuat hati gue tenang. Nah, bagi gue sendiri hidup itu untuk mencari ketenangan. Percuma kita banyak uang tapi hati kita nggak tentram, ya kan? Jadinya nggak tenang. Ya buat apa gitu loh? Iya. Bagi gue ya dengan berbagi itu gue bisa mendapatkan ketenangan, memberikan kebahagiaan kepada orang. Nah, satu hal nih yang gue pengen sampaikan mungkin jangan pernah menyusahkan orang. Jangan pernah menyusahkan orang. Ketika kita mempermudah orang pasti kita juga akan dipermudah kok. Uish, gokil. Nah, itulah yang gue pengen terapin sih, maksudnya sebisa mungkin kita hidup itu ya bermanfaat lah bagi orang. Betul. Apa yang kita punya ya kita bisa kasih. Berbagi itu kan nggak hanya uang, Ya kan? setuju. Lu bisa ilmu yang bermanfaat, lu bisa memberikan sesuatu barang-barang yang layak. Ya seperti itu sih. Lu menemukan kebahagiaan lu selain ya itu, maksudnya tidak dari segi materi aja, tapi bagaimana lu melihat orang tersenyum gitu kan, ada kayak kepuasan tersendiri lah ya. Batin. Batin kepuasan batin gitu. Nah, ini kan lu udah ngejalanin beberapa kali nih, kayak misalkan di Kloro Kopi yang 12 nanti bayar seikhlasnya, lalu di tempat yang sebelumnya juga gitu kan. Lu menemukan hambatan gak sih? Kan kita berusaha untuk membantu orang nih. Kadang kan gitu, niatan kita baik, kita mau ngebantu orang gitu kan. Kita ingin membahagiakan lah, melihat senyum-senyum orang dengan cara kita gitu. Tapi pernah nggak lu menemukan hambatan yang ngerasa ya ampun, kan tujuan gue baik kayak begini tapi kok kayaknya gue dipersulit, kayaknya kok nggak ada yang support kayak gitu? Ada sih. Seperti ini nih, gue waktu itu yang nyari Kloro Kopi kan. Dari Kloro Kopi. Nah, tapi ini ujiannya manusia sebenarnya. Oke, gimana? Ujiannya manusia adalah sebenarnya Tuhan itu ingin memberikan suatu kesungguhan dulu ke kita. Jadi gua itu waktu itu nyari tempat buat buka Kloro Kopi ini, itu nyarinya setengah mati. Tahu-taunya dapet yang dekat. Nah, berarti kalau menurut pandangan gua berarti Tuhan itu ingin memberikan sesuatu hal ujian dulu buat kita sebelum kita dikasih yang mudah. Dan pasti nanti ada jalannya tersendiri di balik kesusahan itu. Kan nggak mungkin kan lu tidur tiba-tiba langsung sukses. Oh iya benar, bangun kan tidur langsung kaya gitu ya. Mungkin ya. Lu bangun tidur langsung jadi anaknya HT gitu ya. Usaha dulu maksudnya. Berarti ya lu tetap menemukan kegagalan-kegagalan lu, walaupun lu sudah berusaha untuk niat sebaik mungkin, tapi itu lu menganggap dari sisi yang positif, dalam artian lu menganggap bahwa ujian. itu adalah ujian. Tuhan menguji lu sejauh mana lu serius. Betul sekali. Menyelesaikan itu. Itu salah satu pandangan yang menarik sih, karena intinya lu memprioritaskan membahagiakan orang lain terlebih dahulu, karena bagaimanapun kan kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan dari lu sendiri gitu kan. Nah, caranya kita biar kuat nih, karena kan kadang ada orang yang, salah satunya gue tuh kayak kalau fokus gue membahagiakan orang lain gitu kan, tapi gue sering kali dihianati, dalam artian kayak gue berusaha nih untuk baik ke semua orang, tapi kok balasannya kayak semua orang tuh nggak baik ya ke gue gitu. Nah, lu pernah nggak sih di fase-fase yang lu sudah baik ke orang lain, tapi orang lain itu bersikap tidak baik sama lu gitu? Nah, pernah. Gue pernah dalam fase nganggur ya. Gue pernah dalam fase nganggur waktu itu setahun. Gue tuh kayak rasanya kok teman-teman terdekat gue tuh kayak nggak ada yang bantuin sama sekali. Berasa ditinggal Asli, ya kan? Tapi itulah uniknya rencana Tuhan ya. Maksudnya dalam arti ketika teman-teman kita yang merasa kita udah deket, udah paling deket, kok nggak ada yang bantu, tiba-tiba teman yang sudah lama tidak ketemu datang berkunjung ke kita untuk silaturahmi, tahu-tahu dia nawarin pekerjaan. Jadi maksudnya intinya di sini adalah gini, kalau menurut gue ya, yaudah lu tetap berbuat baik aja, walaupun orang itu berbuat jahat, pasti nanti ada tangan lain, Tuhan lain yang memberikan bantuan seperti itu. Oh, tidak dari orang yang memang sudah kita bantu itu. Betul. Jadi cara Tuhan membalas kebaikan yang sudah kita tabur itu unik ya. Betul sekali. Nah, sampai sekarang kan akhirnya lu sudah pernah di karyawan swasta gitu kan, terus lu di instansi pemerintah gitu, dan lu ada usaha juga di Kloro Kopi gitu. Nah,
dari sekian banyak bidang ini sebetulnya lu sendiri merasa lu enjoy-nya itu mengerjakan yang mana? Kalau untuk enjoy sebenarnya gue lebih enjoy di bisnis karena bagi gue kalau di bisnis itu bebas, gue mau ngapain aja, mau ngeluarin ide-ide kreatif yang gue punya itu bisa. Kalau di kerjaan kan ada aturan, kita ngeluarin ide belum tentu diterima atasan. Betul, betul, betul. Ya kan? Nah, ketika lu bisnis, lu misalnya mau ngeluarin, gue mau ngeluarin promo ini, gue mau ngeluarin ide ini, ngeluarin ide, itu bisa tanpa adanya hambatan. Kalau di kerjaan kan pasti ada hambatan, entah senior lu, entah atasan lu, banyak hal kan. Betul, betul. Pasti harus perdebatan dulu kan. Ketika kita bisnis kan enggak. Kita kan bisa ngobrol mungkin sesama rekan bisnis, terus bisa dieksekusinya secara cepat. Birokrasinya nggak lama. Jadi lu yang memanage sendiri arah bisnis lu nanti mau lari kemana gitu kan, Iya, lu iya, yang iya. tentukan sendiri gitu. Nah, lu kan sudah mencoba berbagai bidang gitu Iya, kan, dan iya, bahkan iya. lu memang concern lu merasa lu enjoy di bisnis. Sebetulnya dari seorang Kurnia Pandu Wibowo ini, kapan sih lu menemukan bahwa oh ya, gua rasanya hasrat gua atau passion gua tuh di bisnis ini gitu loh. Waktu itu gue nemuin passion bisnis itu nggak langsung seketika dapet. Jadi gue tuh awalnya itu ngebuka namanya Tidak Hanya Bicara. Tidak Hanya Bicara itu adalah program membagikan barang-barang layak pakai kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari situ awalnya gue mulai bisnis ya. Jadi gue pengen memberikan sesuatu yang bermanfaat atau yang layak kepada orang lain. Cuman nih beban yang gue terima terlalu berat karena gue harus mencari, terus gue harus menelusuri yang benar-benar layak untuk orang yang diberikan. Misalnya lu ngasih ke gue, Iya. lu udah percaya ke gue, Betul. terus gue ngasih ke orang yang salah. Terus lu misalnya kan gue prosesnya mungkin lewat Instagram atau apa, lu ngeliat nih, terus wah ini kayaknya Nggak lu tepat sasaran nggak nih. tepat sasaran. Nah itu kan jadi beban buat gue. Nah akhirnya gue berpikir, aduh gue harus membuka sesuatu nih yang bisa gue bagikan tanpa harus meminta. Nah di bisnis itulah akhirnya gue menemukan, makanya gue pengen punya bisnis yang nantinya gue nggak gue ambil keuntungannya, tapi gue kasih ke mereka kayak gitu. Nah sekarang udah nazar gue udah terrealisasi di Keloro Kopi ini. Berarti di Keloro Kopi lu tidak ngambil untung. Enggak, gue nggak ngambil untung. Jadi di Keloro Kopi ini kan ada 3 orang, Oke. termasuk gua kan. Cuman kan gua nggak terlalu ngambil andil. 3 orang ini ada salah satu ada pacar gua nih. Gue bilang ke dia, kalau nanti lu jadi istri gua, tolong nanti bagi hasilnya itu jangan lu ambil, tapi lu kasih ke orang. Karena dia kan nganggur juga, orang tuanya juga udah pensiun. Ya udah gua kasih ke dia. Ada yang bilang itu bahwa berbagi itu berbagi yang terdekat dulu. Entah saudara, entah mungkin ya pacar atau apa gitu kan. Nah baru yang terluar. Kita harus lihat sekeliling kita dulu nih. Kalau ada saudara kita yang tidak mampu, ya kasih gitu loh. Dan kebetulan saudara-saudara gue juga udah mampu, ya udah gue kasih ke. Lu ada open recruitment saudara baru nggak? Lu kayaknya berminat nih. Tahu ya, gue mau daftar nih. Ntar jadi acara yang itu, yang jadi gembel. Iya, tali kasih nih. Tali kasih bersama Pandu. Prinsipnya cukup ya kuat sih, maksudnya kan ya bagaimana lu mau berbagi dimulai dari yang deket dulu gitu kan. Nah, gue memandang bahwa lu itu sudah orang yang cukup settle terhadap apa yang lu percayai ya kan. Iya, Terhadap iya, iya. prinsip-prinsip lu. Betul. Gitu kan, karena kalau gue lihat perjalanannya lu memandang kegagalan dari perspektif yang positif gitu kan, sampai pada akhirnya lu punya usaha juga yang usahanya dimana bukan buat lu doang gitu, bagaimana lu tetap mengutamakan untuk berbagi, mengutamakan kebahagiaan orang lain juga gitu. Nah, fase-fase kapan sih lu menemukan bahwa memang panggilan gua gitu kan, gua ada untuk hal-hal seperti ini? Ini menarik nih. Jadi gue itu dapat sesuatu ini waktu saat gue nganggur. Dapat saat lu nganggur. Saat gue nganggur, jadi di pekerjaan gue yang sebelumnya, gue tuh udah lumayan enak lah. Gue jalan-jalan dibayarin kantor, ya kan, gaji juga utuh karena ada uang dinas dan segala macam. Cuman hati gue tuh hampa, gerasa gerusuk, kayak orang bingung gitu loh. Padahal posisi udah enak ya. Udah enak gitu, gue juga bingung masalahnya kan. Ini kenapa kok? Gue sering bertanya kepada Tuhan, ini gue kenapa sih kayak gitu loh. Gue udah punya sesuatu yang enak, udah sesuatu hal yang orang lain gak bisa rasain. Misalnya gue jalan-jalan di band perusahaan gitu kan. Kenapa sih hati gue kok kayak orang bingung, kayak gak tenang, gerasa gerusuk gitu. Ternyata gue dapet sesuatu hal dari YouTube, entah dari ceramah gitu, bahwa lu tuh harus memberi. Nah disitulah gue dapet fase tuh selama gue nganggur. Jadi pada saat gue berhenti itu gue udah mulai bingung kan. Maksudnya kok gue udah dapet sesuatu hal kok, tapi kok nggak nyaman, nggak apa, batin gue bingung lah pokoknya. Gue memutuskan berhenti karena gue lagi juga ngambil S2 tuh. Nah selama fase nganggur itu gue mendapat sesuatu hal, jadi gue nonton YouTube, dengerin ceramah gitu kan. Oh rupanya ini Itu yang selama ini lu cari. iya, selama ini yang gue cari. Yang selama ini lu merasa ada yang hilang, entah itu apa, dan lu telah menemukannya. Nah itu dia. Gokil. Disitulah akhirnya gue mulai memberi.
kayak gitu. Dan ini gue boleh cerita ya. Oke. Gue tuh sekarang juga udah berapa tahun gue ngejalanin yang namanya membagikan makan kucing. Membagikan makanan kucing. Iya. Jadi di motor gua, di box motor gua itu gua selalu ada makanan kucing. Jadi kalau misalnya di jalan atau apa gitu, entah gua lagi makan sama pacar gua ngeliat ada kucing gitu, ya Lu gua kasih nasi kasih. lu buat kucingnya. Enggak, Terus lu makanan makan kucingnya. kucing. Geblek. Ditukar. Tapi gua selama ini belum pernah anjir. Jangan, ngapain juga lu makan makanan kucing. Geblek. Seniat itu lu, artinya kita bicara levelnya itu lu sudah tidak lagi membahagiakan diri lu, lalu lu membahagiakan orang lain, dan sekarang lu membahagiakan kucing. Maksudnya membahagiakan binatang gitu kan. Iya, cuman jeleknya ini. Jadi gua kadang-kadang lupa dengan diri gua sendiri. Jadi gua kayak mungkin baju, sepatu apa segala macam tuh gua kayak apa ya, kalau teman-teman gua bilang, "Anjir lu kok makanya itu lagi." Jadi gua kayak enggak peduli sama diri gua sendiri. Enggak mungkin lah kita bisa bagiin semua orang gitu. Betul, ya. betul. Ya gua hanya bisa ya sebisa mungkin. Terkadang jadi lupa gitu loh. Jadi apa, pakai baju, sepatu itu lagi. Itu lagi. Akhirnya gue mendapatkan satu perspektif bahwa asli di tahun yang ya 2020 ini, apalagi kita sudah masuk penghujung tahun juga kan, masih ada ternyata orang-orang yang dia tidak hanya fokus dengan dirinya sendiri. 2020 kan orang semakin individualis ya. Iya. Apalagi dengan adanya pandemi seperti ini, kasarannya jangankan gue mau bantuin orang, gue sendiri aja lagi susah. Gue sendiri aja kena PHK, gue sendiri aja kayak ada penyesuaian gaji dan lain sebagainya. Jadi gue melihat bahwa orang-orang di tengah pandemi ini justru semakin teruji. Mana orang-orang yang memang dia hidup untuk dirinya sendiri, mana orang-orang yang memang bahwa di tengah keterpurukan pun dia masih bisa berbagi dengan orang lain. Nah orang tua gue pernah cerita sih bahwa dia bilang begini, manusia itu dilahirkan dibantu oleh suster ya kan. Oke. Iya. Mati pun juga dibantu sama orang-orang sekitar. Betul. Nah ketika lu nggak menjalankan itu, nanti mati siapa yang mau nguburin? Jadi itu menunjukkan ketidakmampuan kita sebagai manusia. Sebetulnya kita memang tetap memerlukan pertolongan orang lain. Betul, gue setuju banget itu. Wah gokil Bang Pandu, thank you ceritanya, gila. Para pendengar podcast 2411 sih asli pasti akan mendapat satu perspektif baru tentang kehidupan. Ya biarlah ini menjadi bahan perenungan kita selama 2020. Gue melihat bahwa banyak orang di luar sana yang memerlukan cerita. Paling tidak dia mengutarakan ceritanya dia. Mungkin tidak harus menemukan jawaban saat itu, tapi paling tidak dengan orang mengutarakan cerita, dia akan merasa plong. Karena menurut gue semua orang itu pasti punya cerita, dan semua orang tuh bisa kok bercerita tanpa lu harus dari orang-orang yang tadi lu bilang, lu ngeliat yang udah sukses-sukses dulu gitu kan. Menurut gue setiap orang pasti berproses dengan prosesnya masing-masing. Kita tidak bisa menjustifikasi, oh si ini gak sukses, ini gak. Sebetulnya menurut gue standar sukses lu dan gue itu beda. Betul. Kita menggunakan kacamata yang berbeda. Yeah. Lu gak bisa cocokin minus mata gue sama mata lu, disama-samain gak bisa gitu. Jadi podcast 2411 ini kita lebih yang ya udah, setiap orang punya cerita, setiap orang bisa bercerita, ceritain aja di podcast 2411. Dan diharapkan bagi para pendengar mungkin untuk beberapa episode merasa, oh ini kayaknya agak kurang relate nih dengan kehidupan gua, tapi kita pun nggak tahu bahwa di luar sana masih banyak orang yang sebetulnya cukup relate dengan kisah-kisah yang ada. Tanpa harus lu melihat dari orang yang udah dari sosok sukses, dari sosok gitu. Menurut gua bahwa orang-orang biasa pun setiap orang tuh punya cerita yang lu bilang tadi gitu. Setiap kejadian, setiap cerita tuh pasti ada hikmahnya. Thank you banget Bang Pandu buat ceritanya, gokil sih asli. Buat para pendengar podcast 2411 ya kan, bisa dapat insight yang luar biasa. Kiel pamit.